Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lia Desi Amelia. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, kurikulum merdeka, dan implementasi kurikulum merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tak hanya itu saja, dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma berarti berpikir. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru atau kita sebut sebagai kurikulum merdeka, merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan definisi ini, maka beberapa hal penting yang terkait dengan kompetensi diantaranya adalah pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, bakat atau kemampuan, dan minat. Pembahasan kedua, kita akan membahas secara mendalam tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, kita akan bahas tentang keunggulan kurikulum merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka diantaranya yang pertama adalah materi yang diajarkan lebih sederhana, mendalam, dan fokus terhadap materi esensial saja. Dua, guru lebih leluasa untuk mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif karena pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah konsep kurikulum merdeka. Pada pembahasan konsep kurikulum merdeka ini, kita akan membahas 4 konsep kurikulum merdeka. Yang pertama ada asesmen kompetensi minimum, 2 survei karakter siswa, 3 penilaian hasil belajar, dan 4 kualitas pendidikan yang merata. Asesmen kompetensi minimum merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, orang tua, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter, budaya kerja, dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dunia kerja, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Dengan kurikulum ini diharapkan setiap siswa mampu mengembangkan kemampuan literasi serta numerik yang dimiliki. Tentunya dengan dasar penilaian yang dilihat dari kemampuan melakukan analisa serta berpikir kritis melalui kemampuan analisa kognitif setiap siswa. Konsep yang kedua yaitu survei karakter siswa. Kedua, survei karakter siswa. Proses penilaian yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbasis pada tingkat kualitas pendidikan di masing-masing sekolah, namun juga infrastruktur pendidikan dan ekosistem pendidikan setiap sekolah. Ketiga, kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar. Konsep berikutnya yaitu metode penilaian yang tidak hanya berdasarkan hasil ujian nasional saja, namun juga melalui hasil portofolio dan penugasan. Hal ini karena siswa diberikan kebebasan untuk mengembangkan diri dan bakat yang dimiliki. 3. Kualitas pendidikan yang merata. Merdeka Belajar ini memiliki konsep yang mengedepankan keadilan dalam hal memeratakan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan afirmasi maupun pemberian kuota secara khusus bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen pembelajaran kurikulum merdeka. Komponen kurikulum merdeka diantaranya ada 5 komponen, yaitu capaian pembelajaran, alur tahapan pembelajaran, modul ajar, profil pelajar Pancasila, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Fase capaian pembelajaran dibagi menjadi 7 fase. Fase A, kelas 1 sampai 2 SD, MI, SDLB atau paket A. Fase B, kelas 3 sampai 4 SD, MI, SDLB atau paket A. Fase C, kelas 5 sampai 6 SD, MI, SDLB atau paket A. Fase D, kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, SMPLB paket B. Fase E, kelas 10 SMA, MA, SMALB, paket C, SMK atau MAK. Fase F, kelas 11 sampai 12 SMA, MA, SMALB, paket C, SMK atau MAK. Selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Ketiga, modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar biasa kita kenal di kurikulum 2013 yaitu sebagai RPP. Selanjutnya, ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ada 6 elemen utama yang harus dimiliki oleh pelajar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Komponen terakhir yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. KKTP adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran nantinya berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar dapat membantu pendidik dalam memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kompetensi peserta didik.
Dapat kita simpulkan bahwa komponen kurikulum Merdeka ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka sudah kita kenal pada kurikulum 2013 dengan istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Alur tahapan pembelajaran pada kurikulum 2013 sudah kita kenal dengan silabus. Modul ajar sudah kita kenal sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang berbeda di sini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita kenal di dalam kurikulum 2013 adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Materi terakhir pada pembahasan kurikulum Merdeka yaitu adalah implementasi kurikulum Merdeka. Pada implementasi kurikulum Merdeka sudah ada 3 jenis implementasi. Yang pertama ada Merdeka Belajar, kedua ada Merdeka Berubah, ketiga ada Merdeka Berbagi. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum ini. Namun, meskipun demikian, tidak mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan tersebut. Kedua, Merdeka Berubah. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Terakhir, Merdeka Berbagi. Sekolah bisa mengembangkan sendiri perangkat ajar dalam proses penerapan kurikulum ini. Jalur ini memberikan kebebasan terhadap satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum ini dengan pengembangan mandiri terhadap perangkat ajar yang telah digunakan. Selanjutnya, kesimpulannya, mengapa kurikulum harus diubah? Kurikulum dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan pasar kerja, dan peningkatan metode pembelajaran agar lebih relevan dan efektif bagi siswa. Selain itu, perubahan kurikulum juga dapat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dalam sistem pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.